Ya, kita bahas sebentar mengenai teks, mengenai minuman di suku Betawi. Ya, ini masih tentang Jakarta. Ada di unit 5, teks C, D, ya, langsung 2 teks di sini. Oke, kita baca dulu pelan-pelan bagaimana cara bacanya. Dan nanti di sini kosakatanya saya buatkan ada yang bentuk pasif biar kita bisa melihat nanti bagaimana kalimat pasif itu diterjemahkan. Dan ada frasa, kumpulan 2 atau 3 kata, bukan kalimat tapi frasa, dan kata, ya. Kata berarti satu, ya, satu kata. Oke. Doger ice is commonly found in Jakarta. Ya. Es doger biasanya ditemukan di Jakarta. Jadi is found, to be ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga itu adalah ciri-ciri pasif. To be ditambah dengan bentuk ketiga itu artinya di nanti, ya. Oke, jadi ditemukan. Kalau find, found artinya menemukan. Tapi kalau ada to be, is found berarti ditemukan. Oke. Doger ice is a drink of mixed ice with coconut milk. Ya, es doger adalah minuman dari es campur es campur dengan santan, ya. Oke, jadi artinya itu adalah es doger itu adalah campuran dari es dan santan. Oke. It contains, ingat ini berarti kata kerja. Kenapa pakai s? Karena subjeknya it. Jadi kita sedikit-sedikit mengenai belajar tenses, ya. Oke, ini it contains. Kenapa dia pakai s di sini? Karena subjeknya it. Ingat kalau subjeknya she, he, it, kata kerjanya ditambah s atau es. Itu berarti kalau dibilang itu apa sih? Es doger tersebut. Jadi it ini adalah kata ganti dari es doger. Jadi es doger mengandung tape dari singkong atau tape singkong. Cassava artinya singkong. Kenapa saya buatkan di sini tape? Karena ini adalah kata pinjaman dari bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh diterjemahkan karena tidak ada padanan kata di bahasa Inggris mengenai tape, ya. Oke, black sticky rice berarti berisi tape singkong, and then ini diterjemahkan bukan beras lengket hitam, tapi kalau di kita ada padanan katanya artinya ketan hitam, ya. Jadi black sticky rice, ketan, sirup, susu, dan kadang-kadang roti dan beras. Oke, jadi itu terjemahannya. Kita lanjut ke es goyang. Ini minuman yang selanjutnya kita bahas. This drink is called es goyang because the making process is shaken. Nah, ada di kalimat ini 2 pasif. Is called artinya dinamakan atau disebut atau dipanggil. Nah, karena ini makanan disebut. Jadi minuman ini disebut es goyang karena proses pembuatannya digoyang atau dikocok. Shaken ini berasal dari kata shake, shook, shaken. Ini bentuk ketiganya dari shake, menggoyang atau mengocok. Kalau call, called. Ingat yang berakhiran ed disebut dulu kita belajar bahasa Inggris kalau masih ingat, regular verb, kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya hanya ditambah ed. Sedangkan kalau ini irregular verb karena bentuk pertama, kedua dan ketiga berbeda. Shake, shook, shaken. Ataupun nanti bentuk kedua dan ketiganya berbeda dengan bentuk pertama, ya. Contohnya bring, brought, ya. Oke. Jadi ini pengertian passive voice. To be ditambah kata kerja bentuk ketiga di depannya artinya di. Tergantung kata kerjanya. Kalau ini dipanggil atau disebut, ini digoyang atau dikocok. Okay. Es goyang is made from coconut milk, sugar, flavors, and hungku flavors. Saya nggak tahu hungku ini mungkin dari kata pinjaman, ya. Oke, es goyang dibuat. Nah, saya bilang tadi to be ditambah kata kerja bentuk ketiga make, made. Ini artinya dibuat. Ya, es goyang dibuat dari santan, gula, perasa, dan perasa hungku. Mungkin hungku itu adalah nama brand, ya. Oke. Es goyang flavors vary like chocolate, green beans, avocado, durian, strawberry, and others. Artinya es goyang rasanya berbeda-beda. Lihat, ini flavor di sini adalah
kata kerja. Kenapa pakai es? Karena es goyang itu satu. Jadi es goyang, atau kalau kita ganti es goyang itu menjadi eat flavors. Es goyang rasanya berbeda-beda, seperti rasa coklat, kacang hijau, alpukat, durian, stroberi, dan rasa lainnya. Nah, begitulah cara membacanya nanti. Nah, ini adalah kosakata passive itu is found, ditemukan. Ya, ini hanya kata keterangan commonly, artinya biasanya. Ini yang kita fokuskan is found. To be ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, ya, ditemukan. Is called, disebut. Is made, dibuat. Is shaken, dikocok atau digoyang. Oke, jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau membaca kalimat, kalau ada to be, is, am, are, was, were, be, been, being, dan diikuti langsung kata kerja bentuk ketiga, itu pasti passive voice. Artinya bukan me tapi di. Memakan jadi dimakan, meminum diminum. Nah, seperti itu ya. Oke, ini frasa. Saya bilang tadi frasa itu bukan kalimat, itu hanya kumpulan kata. Biasanya kata benda dengan kata sifat, kata kerja dengan kata keterangan. Pokoknya dia tidak ada subjek di situ. Oke. Dogger eyes, es doger. Coconut milk, kita langsung menerjemahkannya santan. Kalau diterjemahkan satu persatu artinya susu kelapa. Susu kelapa itu adalah santannya. Black sticky rice kita terjemahkan ketan hitam. Making process, proses pembuatan. Nah, ini adalah katanya drink, bisa meminum, bisa menjadi kata benda minuman ya. Contain, mengandung atau berisi. Cassava, singkong. Rice, beras. Bread, roti. Flavor, rasa atau rasanya. Vary, berbeda-beda ya. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai dua jenis minuman ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu atau teman-teman bisa mengajarkan anak-anak atau ponakan-ponakannya di rumah. Terima kasih.